Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat Level Up dimanapun kalian berada? Mendekati waktu berbuka puasa, gimana nih? Masih pada semangat dong puasanya? Tapi kalau lu sendiri nih Zar, gimana? Setelah seharian berpuasa ya, sekarang masih semangat gak nih? Wah, semangat banget nih San, karena mendekati lebaran jadi makin semangat lagi nih puasanya. Apalagi hilal-hilal THR sudah mulai terlihat nih kayaknya. Nah, tapi nih Zar, selain itu ya, biar tambah semangat lagi, kita berdua bakal temani Sobat Level Up dengan menghadirkan berita seputar Islam yang inspiratif. Dan membahas seputar perkembangan Islam dari berbagai penjuru dunia, semua itu kita rangkum dalam Gen Z Level Up, upgrade imanmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, barusan nih kita sudah sama-sama mendengarkan nih ayat suci yang udah lu bacain nih Zar. Zar, kasih tau dong, lu tadi baca surat apa dan seperti apa nih maknanya? Oke San, tadi gua membaca surat At-Taubah ayat 103. Yang dimana di ayat ini dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk membayar zakat. Kenapa? Agar jiwa kita semakin bersih, San. Oh, Masya Allah. Tapi ini ngomongin zakat nih ya, apalagi menjelang lebaran kayak gini nih. Biasanya itu di masjid-masjid sering banget tuh diingatkan untuk bayar zakat nih. Nah tapi gue penasaran banget nih Zar, sebenarnya zakat itu apa sih? Atau zakat hangat? Jaket. Oh jaket. Nah, sebenarnya zakat itu apa nih Zar? Oke, melansir dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ketika sudah mencapai syarat yang ditetapkan saat. Nah, yang gue penasaran banget nih, zakat itu lengkapnya seperti apa gitu? Karena jujur ini penting banget ya, apalagi di bulan Ramadan gini udah mau selesai nih. Zakat itu adalah suatu hal yang paling penting nih Zar. Nah bener banget nih, biar Sobat Level Up tahu apa sih zakat fitrah, makna dan manfaatnya seperti apa. Langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai Sobat, zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban dalam Islam yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Zakat ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam karena bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk membersihkan diri serta membantu mereka yang membutuhkan. Secara bahasa, zakat berarti mensucikan atau membersihkan, sementara fitrah berasal dari kata fitr yang berarti buka puasa atau kembali kepada kesucian. Oleh karena itu zakat fitrah bermakna sebagai bentuk penyucian diri bagi seorang muslim setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dari segi syariat, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap individu muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda, bahkan bayi yang lahir sebelum matahari terbenam di akhir Ramadan. Zakat ini dibayarkan dalam bentuk makanan pokok, seperti beras, gandum, atau makanan lain yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah
sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor, serta sebagai bantuan makanan bagi orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat Id, maka ia merupakan zakat yang diterima. Namun barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka itu hanyalah sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan bahwa zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan diri seorang muslim dari hal-hal yang kurang baik selama bulan Ramadan. Puasa yang dilakukan selama sebulan penuh tentu tidak terlepas dari kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Oleh karena itu zakat fitrah menjadi penyempurna ibadah puasa dan membantu seseorang agar kembali kepada kesucian. Selain itu zakat fitrah juga memiliki peran sosial yang sangat penting, yaitu membantu mereka yang kurang mampu agar dapat merasakan kebahagiaan di hari raya. Dari segi manfaat, zakat fitrah memiliki berbagai dampak positif, baik secara individu maupun sosial. Manfaat pertama adalah sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunaikan zakat fitrah merupakan wujud ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dengan melaksanakan zakat fitrah, seorang muslim menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama dan mempererat hubungan sosial dalam masyarakat. Manfaat kedua adalah menyucikan jiwa dan menyempurnakan ibadah puasa. Selama bulan Ramadan, manusia tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Zakat fitrah berperan sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik. Dengan demikian puasa Ramadan yang telah dilaksanakan dapat menjadi lebih sempurna dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat ketiga adalah membantu kaum fakir miskin. Islam sangat menekankan pentingnya kepedulian terhadap sesama, khususnya mereka yang kurang mampu. Zakat fitrah diberikan kepada mereka yang berhak menerima, agar mereka juga dapat menikmati kebahagiaan di hari raya. Hal ini mencerminkan ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Manfaat keempat adalah membangun solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat. Ketika seorang muslim menunaikan zakat fitrah, ia turut merasakan penderitaan mereka yang kurang beruntung. Ini mempererat rasa persaudaraan dan mengajarkan untuk saling peduli satu sama lain. Dengan demikian zakat fitrah tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial. Manfaat kelima adalah mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam Islam, distribusi kekayaan diatur agar tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, tetapi juga sampai kepada mereka yang membutuhkan. Zakat fitrah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial, sehingga tidak ada seorang pun yang merasa terabaikan di hari kemenangan. Sebagai kesimpulan, zakat fitrah adalah salah satu ibadah yang memiliki makna mendalam dalam Islam. Ia tidak hanya membersihkan jiwa dan menyempurnakan ibadah puasa, tetapi juga memiliki dampak sosial yang sangat besar. Dengan menunaikan zakat fitrah, seorang muslim tidak hanya menunjukkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hendaklah setiap muslim memahami pentingnya zakat fitrah dan menunaikan dengan penuh kesadaran serta keikhlasan agar mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Wah, gue jadi baru tahu nih, kalau zakat fitrah itu bukan cuma tentang bayar kewajiban doang nih, tapi ada makna sosial juga di dalamnya ya. Itu kan cara biar semua orang itu bisa merayakan kebahagiaan ya Zar ya. Nah bener banget San, jadi zakat fitrah itu bukan cuma tentang kita membersihkan diri setelah puasa, tapi juga berbagi kebahagiaan sama yang orang kurang mampu. Betul. Terus biar gak ada lagi tuh yang sedih di hari kemenangan Idul Fitri. Soalnya nih Zar, ngomongin masalah Ramadan juga nih. Biasanya ya Indonesia itu mendekati liburan Lebaran atau liburan pas kita mendekati Lebaran nih, itu ada namanya tradisi mudik nih. Bener. Nah tapi yang gue penasaran ya, dalam perspektif Islam itu sendiri ya, sebenarnya tradisi mudik itu seperti apa nih Zar? Nah ini nih, gue juga penasaran nih San. Di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang tradisi mudik dalam perspektif Islam dan budaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up. Upgrade imanmu. Masih bersama kami di Gen Z Level Up, Upgrade imanmu. Nah San, gue punya pertanyaan nih, punya lu nih. Apa tuh? Nah, lu pasti sering dengar istilah mudik Iya, kan? sering-sering. Nah, mudik yang sering kita dengar beritanya setiap tahun tuh, apalagi menjelang Lebaran ini. Iya, jelas dong. Gue juga sering dengar tuh, apalagi ya mudik itu kan udah jadi tradisi yang melekat banget nih buat masyarakat Indonesia nih. Tapi nih ya, selain soal macet dan perjuangan
sepanjang di jalanan nih Zar ya. Gue penasaran ada gak sih perspektif dalam Islam dan juga budayanya yang menarik kita bahas nih? Nah, itu menarik banget sih. Iya. Tapi sebelum kita ngobrolin lebih jauh, kita tonton dulu video yang membahas tradisi mudik dalam perspektif Islam dan budaya. Iya. Langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, mudik telah menjadi tradisi yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia. Setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, jutaan orang berbondong-bondong kembali ke kampung halaman untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan sanak saudara. Tradisi ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan emosional dan spiritual yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan sosial dan agama. Dalam Islam, silaturahmi memiliki kedudukan yang sangat penting dan tradisi mudik dapat dilihat sebagai salah satu bentuk nyata dari implementasi nilai-nilai Islam. Dalam perspektif Islam, mudik memiliki keterkaitan erat dengan ajaran silaturahmi dan birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa menyambung silaturahmi memiliki dampak besar terhadap kehidupan seseorang, baik dari segi rezeki maupun keberkahan umur. Dalam konteks mudik, seseorang tidak hanya sekedar pulang kampung, tetapi juga berusaha menjalin kembali hubungan dengan keluarga yang mungkin telah lama tidak berjumpa. Momen Idul Fitri menjadi waktu yang tepat untuk saling memaafkan dan mempererat tali kasih antar anggota keluarga. Selain itu, mudik juga merupakan bentuk penghormatan kepada orang tua. Dalam Islam, birrul walidain menjadi salah satu amalan utama yang dapat mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu." Al-Quran Surat Luqman ayat 14. Bagi perantau, pulang kampung untuk bertemu dengan orang tua bukan sekedar rutinitas tahunan, tetapi juga bentuk pengamalan perintah Allah dalam menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua. Kehadiran di kampung halaman menjadi bukti nyata rasa hormat dan kasih sayang kepada orang tua yang telah membesarkan dan mendoakan anak-anaknya. Dari perspektif budaya, mudik juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga identitas dan kearifan lokal. Di Indonesia, mudik menjadi bagian dari siklus kehidupan masyarakat dari berbagai daerah akan kembali ke kampung halaman. Dengan membawa pengalaman baru, ide-ide segar, serta perkembangan terbaru dari tempat mereka merantau. Ini menciptakan pertukaran budaya yang memperkaya kehidupan sosial di kampung halaman. Tidak hanya itu, mudik juga berdampak pada perekonomian masyarakat, baik di kota maupun di desa. Di kota-kota besar, menjelang mudik, sektor transportasi dan jasa mengalami peningkatan permintaan yang signifikan. Tiket kereta api, bus, kapal, dan pesawat habis terjual. Sementara sektor ekonomi kreatif dan perdagangan mengalami lonjakan aktivitas karena banyaknya orang yang mempersiapkan kebutuhan perjalanan. Di desa, kedatangan para perantau seringkali membawa dampak positif bagi perekonomian lokal karena mereka biasanya membawa oleh-oleh atau membelanjakan uang mereka di kampung halaman yang pada gilirannya membantu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Namun tradisi mudik juga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan keselamatan perjalanan. Setiap tahun, jutaan orang melakukan perjalanan jauh dengan berbagai moda transportasi yang seringkali menyebabkan kemacetan panjang, kecelakaan lalu lintas, serta kelelahan fisik yang berlebihan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan pentingnya perencanaan dan persiapan dalam setiap perjalanan. Rasulullah SAW bersabda, "Jika manusia mengetahui apa yang akan terjadi dalam perjalanan, sebagaimana yang aku ketahui, maka tidak ada seorang pun yang akan bepergian sendirian di malam hari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan pentingnya kehati-hatian dalam perjalanan. Dalam konteks mudik, perencanaan yang baik seperti memastikan kondisi kendaraan, memilih waktu yang tepat, serta menjaga kesehatan fisik sangatlah penting untuk memastikan perjalanan yang aman dan lancar. Selain aspek keselamatan, tantangan lain dalam mudik adalah meningkatnya biaya perjalanan dan kepadatan infrastruktur. Untuk itu dalam Islam, seseorang dianjurkan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, tidak memaksakan diri jika keadaan tidak memungkinkan, serta selalu bersikap sabar dan tawakal dalam setiap keadaan. Jika seseorang tidak memiliki cukup kemampuan untuk mudik secara langsung, maka silaturahmi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui teknologi komunikasi yang semakin canggih saat ini. Sebagai kesimpulan,
Tradisi mudik memiliki makna yang mendalam dalam perspektif Islam dan budaya. Dalam Islam, mudik mencerminkan nilai-nilai silaturahmi, bakti kepada kedua orang tua dan penghormatan terhadap keluarga. Sementara dari sisi budaya, mudik menjadi ajang pelestarian tradisi, memperkuat ikatan sosial, serta berdampak positif bagi perekonomian. Meski menghadapi berbagai tantangan, dengan persiapan yang matang dan niat yang tulus, mudik dapat menjadi pengalaman yang penuh berkah dan membawa manfaat yang luas bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, hendaknya tradisi ini tetap dijaga dengan bijaksana, selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya yang luhur. Masya Allah. Wah, gue baru sadar nih. Kalau mudik itu bukan cuma pulang kampung doang nih, tapi ada makna yang sangat mendalam gitu. Dari sisi budaya, ini merupakan momen yang tepat untuk kita menyambung tali silaturahmi nih, sesama keluarga besar nih. Tapi nih, kok dari perspektif Islam nih, itu ada kaitannya nggak sih, Jar? Ada dong pastinya. Islam tuh sangat menganjurkan kita buat menjaga tali silaturahmi. Iya. Bahkan dalam hadis disebutkan kalau silaturahmi itu bisa memperpanjang umur dan mendatangkan rizki. Iya. Jadi mudik itu bisa jadi ibadah kalau niatnya buat menjaga hubungan kekeluargaan, San. Wah, keren banget ya, Jar. Tapi nih, ada gak sih, ini kan ada yang bilang tuh, kalau mudik itu merepotkan, capek, mahal, bahkan sangat beresiko banget tuh. Nah, itu menurut pandangan lu sendiri gimana, Jar? Nah, di Islam kan juga ada konsep keseimbangan, San. Iya. Jadi kalau mudik bikin kita jadi kesulitan, misalnya hutang sana sini buat tiket atau malah bikin kita jadi sakit tuh. Iya. Nah, jadi hal-hal seperti itu tuh nggak harus dipaksain, San. Karena esensinya itu silaturahmi, dan kalau memang masih belum bisa nggak apa-apa lewat video call aja, San. Mantep banget nih ya, Jar. Tapi nih, buat kalian yang lagi persiapan mudik nih, pastikan niatnya itu benar gitu. Persiapannya matang dan tetap jaga keselamatan di jalanan ya. Terus juga nih, ngomongin tradisi mudik nih, tentunya kita kan harus persiapin dengan matang nih, persiapin diri untuk mengarungi perjalanan yang sangat panjang ini nih. Bener banget. Nah, di segmen selanjutnya kita bakal bahas tips berpuasa ketika mudik. Nah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, Upgrade imanmu. Kembali lagi di Gen Z Level Up, Upgrade imanmu. San, Iya. lo tahu nggak sih, ini kan udah mendekati lebaran ya? Iya. Berarti banyak orang yang mulai mudik nih. Nah, pastinya kan mudik sambil puasa itu tantangan banget gak sih? Betul. Kalau lu sendiri pernah ngalamin gak sih mudik pas puasa, San? Mudik pas puasa, ya pernah banget dong. Soalnya kan yang jelas nih, mudik sambil berpuasa itu ibarat kita naik level dalam sebuah game nih, Zara. Kita harus siap secara mental, fisik, dan juga strategi nih, biar tetap kuat sampai tujuan kita nih. Makanya nih, Zara, hari ini kita bakal kasih tips biar puasanya tetap lancar meskipun dalam perjalanan jauh nih. Ah, bener banget, San. Iya. Lu penasaran, gue penasaran apa sih tips berpuasa ketika mudik? Iya. Gak usah berlama-lama, langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, mudik merupakan tradisi tahunan yang dilakukan oleh jutaan umat muslim, terutama di Indonesia, menjelang Hari Raya Idul Fitri. Perjalanan jauh menuju kampung halaman tentu menjadi tantangan tersendiri, apalagi jika dilakukan dalam keadaan berpuasa. Kondisi tubuh yang harus tetap prima, cuaca yang tak menentu, serta perjalanan yang melelahkan bisa menjadi ujian dalam menunaikan ibadah puasa. Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang matang dan strategi yang tepat agar ibadah puasa tetap berjalan dengan lancar selama perjalanan mudik. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam berpuasa, salah satunya bagi para musafir. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ia tinggalkan itu pada hari-hari yang lain." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat dan keringanan bagi umatnya. Mereka yang mengalami kesulitan dalam berpuasa ketika sedang dalam perjalanan diperbolehkan untuk berbuka dan menggantinya di lain waktu. Namun jika seseorang merasa mampu untuk tetap menjalankan puasa tanpa membahayakan kesehatan, maka ia tetap bisa berpuasa selama perjalanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami pernah bepergian bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Di antara kami ada yang berpuasa dan ada yang berbuka. Tidak ada seorang pun yang mencela yang lain." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Hadis ini menunjukkan bahwa baik berpuasa maupun berbuka selama perjalanan adalah pilihan yang diperbolehkan dalam Islam, tergantung pada kondisi masing-masing individu. Jika seseorang merasa kuat dan tidak mengalami kesulitan berarti, maka ia bisa tetap berpuasa. Namun jika perjalanan terasa sangat berat dan membahayakan kesehatan, berbuka puasa menjadi pilihan yang lebih baik. Agar puasa tetap lancar selama perjalanan mudik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, menjaga asupan makanan dan minuman sebelum berangkat sangat penting. Makanan yang dikonsumsi saat sahur sebaiknya mengandung gizi seimbang, termasuk karbohidrat kompleks yang dapat memberikan energi tahan lama, protein untuk menjaga daya tahan tubuh, serta buah dan sayur untuk menjaga kadar cairan dalam tubuh. Hindari makanan yang terlalu asin atau pedas agar tidak mudah merasa haus selama perjalanan. Kedua, memilih waktu dan moda transportasi yang tepat. Jika memungkinkan, pilihlah waktu perjalanan yang lebih nyaman seperti pada malam hari atau dini hari ketika suhu lebih sejuk. Menggunakan moda transportasi yang nyaman dan memiliki fasilitas yang memadai seperti AC atau tempat duduk yang ergonomis juga dapat membantu mengurangi rasa lelah selama perjalanan. Ketiga, menjaga hidrasi tubuh sangat penting. Meskipun sedang berpuasa, tubuh sangat membutuhkan cairan yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Oleh karena itu, pastikan untuk minum air dalam jumlah cukup saat sahur dan berbuka. Minuman seperti air putih atau jus alami lebih baik dibandingkan minuman berkafein atau bersoda yang justru dapat menyebabkan dehidrasi. Keempat, mengatur waktu istirahat selama perjalanan. Jika menggunakan kendaraan pribadi, usahakan untuk berhenti sejenak di rest area atau tempat peristirahatan setiap beberapa jam untuk meregangkan otot dan menghindari kelelahan berlebihan. Jika menggunakan transportasi umum, manfaatkan waktu untuk tidur atau sekedar memejamkan mata agar tubuh tetap segar. Kelima, tetap menjaga ibadah selama perjalanan. Selain berpuasa, ibadah lain seperti sholat dan zikir juga perlu dijaga. Pastikan untuk mengetahui lokasi-lokasi masjid atau musola yang dapat digunakan untuk sholat. Jika dalam perjalanan tidak memungkinkan untuk sholat dengan cara biasa, Islam memberikan keringanan dalam pelaksanaan sholat dengan tayamum atau menjamak sholat sesuai dengan kondisi perjalanan. Keenam, bersikap sabar dan menjaga emosi selama perjalanan. Mudik seringkali diwarnai dengan kemacetan panjang dan situasi yang tidak terduga. Menjaga kesabaran dan tetap berpikir positif sangat penting agar perjalanan tetap nyaman dan tidak mengganggu kekhusyukan ibadah. Ingatlah bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, sehingga setiap kesabaran dan usaha dalam menjalankan ibadah akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, sekarang lu udah ngerti kan ya? Iya. Nah, tantangan puasa ketika mudik, San. Betul nih, gue jadi baru sadar nih, kalau selain fisik, persiapan mental juga penting banget nih Zar ya. Kalau kita nggak siap, bisa ya beberapa jam kita udah lemes banget nih. Tapi dari tadi yang udah kita lihat di video tadi nih, kita jadi tahu tips apa aja yang bisa kita kuatkan selama berpuasa dan ketika mudik itu nih Zar. Nah, benar banget. Jangan lupa buat terus upgrade iman bareng kita di Gen Z Level Up Upgrade Imanmu. Tiap hari selama Ramadan jam 17.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan dengerin dulu nih kata-kata hari ini dari Isan. Kali ini nggak bakal lupa dong. Iya. Lupa kan? dulu ya. Kita harus persiapan dari awal nih, seperti persiapan mudik tadi. Asik. Udah siap kata-katanya? Udah siap. Oke. Kata-kata hari ini, San. Lebih baik menunggu berbuka puasa daripada menunggu kamu yang nggak punya rasa. Asik. Mantap. Oke, itu dia untuk kata-kata hari ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.